kita harus teliti kepada firman Tuhan. Dan di dalam Lukas 6 tadi yang kita sudah baca, maka kita harus menjadi pelaku firman itu. Itulah dasar yang kokoh. Apapun yang akan terjadi, kita akan teguh dalam Tuhan. Oleh rahmat kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan saat ini bersekutu menghampiri Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas menjadi fondasi penyembahan kita untuk kita boleh menyembah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Lukas pasal yang ke-6 saya akan baca ayat yang ke-46 sampai dengan selesai. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Malam hari ini kita menghampiri Tuhan di dalam penyerahan untuk menyembah Dia. Saudara-saudaraku, apapun yang manusia lakukan berhubungan dengan memanggil nama Tuhan, baik pun mohon pertolongan, mohon pemberkatan, menyembah Tuhan ataupun memuliakan Dia, harus ada dasar. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita hanya ada satu dasar, yaitu melakukan firman-Nya. Melakukan yang dikatakan sama dengan difirmankan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ini banyak hal yang Tuhan ajarkan bagaimana
kehidupan yang berdasar firman Tuhan. Ibadah yang berdasar firman Tuhan di dalam hubungan kemanusiaan satu dengan yang lain, mulai dari hubungan yang terdekat, suami istri, keluarga, kita berjemaat, kita juga dalam lingkungan, bahkan di mana saja pun. Di dalam pasal ini Tuhan sudah ajarkan, sudah banyak diajarkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam mengakhiri pasal ini Tuhan lebih menunjukkan dasar-dasar kerohanian, dasar-dasar hidup, dasar-dasar memanggil Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat dalam memanggil Tuhan, bahkan kita akan arahkan saat ini kita memanggil Tuhan untuk menyembah Dia. Harus semakin kita perhatikan ukuran kita dalam melakukan firman-Nya. Inilah yang tertinggi, saudaraku, di dalam hubungan terhadap Tuhan. Apakah menyembah Dia, apakah minta tolong kepadanya, apakah berserah kepadanya. Ini saudara-saudaraku adalah memperhatikan firman-Nya dan pelaku firman-Nya. Sebab kalau tidak demikian, ibadah pun, pelayanan pun, apapun di dalam kekristenan itu semua nanti akan sia-sia. Jadi Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kekristenan yang berkenan kepada Tuhan harus menyukai firman Tuhan. Dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu sering sekali banyak orang tidak suka. Ini saudara-saudaraku. Dan tidak suka melakukan firman Tuhan itu juga adalah tabiat daripada Lucifer. Tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah tabiatnya. Dan orang-orang yang berseru kepada Tuhan juga, kalau tidak ada penyerahan, kerinduan melakukan firman Tuhan, itu nanti akan mengalami kesia-siaan, bahkan nanti mengarah kepada rombongan Lucifer. Itu sebabnya, saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan itu adalah pergumulan. Dan inilah yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, banyak orang tidak menyukai. Karena di dalam melakukan firman Tuhan itu adalah
melawan keinginan kita sendiri, mematikan keinginan kita sendiri, mengabaikan kebenaran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kita sudah mendengar, walaupun ada kebenaran manusia, tapi itu baru umum. Kalau untuk mengikut Tuhan, maka kebenaran yang kita harus pegang adalah kebenaran yang ada pada Yesus Kristus. Kalau kebenaran dunia ini, yaitu yang mengajarkan dan yang menentukan, menetapkan di bumi ini ada pemerintah, yang di dalamnya ada hukum, yang di dalamnya ada penghakiman. Ini kalau hanya kebenaran manusia. Tapi saudara-saudaraku, kalau untuk kita berkenan kepada Tuhan, menjadi pelaku kehendak Tuhan, kebenaran seperti kebenaran pengadilan di dunia ini, itu adalah hanya seperti kain kotor yang tidak berarti. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita boleh merenungkan, memanggil nama Tuhan di dalam ibadah, memanggil nama Tuhan untuk mohon pertolongan, memanggil nama Tuhan untuk menyembah. Kalau kita sampai menjadi pelaku firman, maka kita harus mengabaikan sampai kepada kebenaran kita, saudara-saudaraku. Karena nanti melakukan kehendak Tuhan itu, ya tidak bisa, saudaraku, kalau hanya kebenaran dunia. Kebenaran dunia, kalau diambil baju kita, tarik sampai dapat, itu kita dibenarkan di pengadilan. Asal pengadilan yang baik, yang benar, yang lurus, yang tidak disogok, yang tidak disuap, yang tidak memutar balik, boleh, saudara-saudaraku. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, kebenaran itu kalau diambil baju kita, jasnya juga dikasih. Ini saudara-saudaraku, kebenaran dalam Tuhan. Kalau kita disuruh antar 1 kilometer, kita siap 2 kilometer. Itu kalau firman Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Ini. Kalau kita dimusuhin orang, kita diam, kita biarkan, di dunia itu sudah bagus. Tapi kalau di dalam Tuhan, itu belum cukup. Kamu yang rohani yang harus membimbing mereka kepada kebenaran. Dan kalau kita dimusuhi, kasih makan. Ini saudaraku, kalau kebenaran dalam Tuhan. Jadi dasar memanggil Tuhan, kita harus berbeda dari hidup dunia ini. Karena pengadilan dunia ini itu tidak berlaku, saudaraku, kepada keadilan Tuhan. Kita malaikat kalau di dunia ini sudah paling kudus, tidak ada kurangnya. Sebabnya kalau di dunia ini, karena mereka pikir malaikat sudah cukup, dia bilang apa? Aku kan belum malaikat. Nah, dia pikir kalau sudah malaikat sudah cukup. Padahal dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3, malaikat saja nanti manusia masih menghakimi, saudaraku. Ya, itu sebabnya biar Tuhan tolong kita
Saudara-saudaraku, di dalam pengiringan kita ini harus semakin baik, harus semakin berserah. Walaupun kita tidak langsung menangkap yang sempurna itu, tapi kita harus ada kerinduan untuk hari demi hari semakin dibaharui. Dan kita harus semakin berlari-lari kepada sasaran panggilan surgawi. Ini saudara-saudaraku, ini sebabnya tidak banyak yang benar-benar nanti sampai kepada sasaran sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita lihat orang Israel yang keluar dari Mesir, ini yang keluar dari Mesir, karena nanti yang sampai ke tanah Kanaan itu bukan cuma 2 orang, masih banyak. Tapi mereka itu adalah yang dari Mesir hanya 2, Joshua dan Kaleb, dan yang lain-lainnya adalah yang lahir di tengah perjalanan. Jadi bukan dari Mesir. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau yang keluar dari Mesir harus benar-benar mulai peraturan Paskah, dia nanti menjalani daerah demi daerah, menyeberangi Laut Merah atau Laut Kolsom atau Laut Teberau. Nah itu sama. Semua ada gerak, ada cara kita menyeberangi, yang gambarannya kepada kita juga sekarang ada. Kita tidak menyeberangi secara langsung, tapi ada cara-caranya. Kalau kita menyeberangi, contohnya Laut Teberau, Laut Merah, itu adalah baptisan yang benar. Harus sampai mati kehidupan lama, cara-cara lama. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita akan masih berjalan lagi, sesudah diselamatkan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bukan berarti selesai. Hari lebih hari, demi hari berjalan. Dan itu artinya bagi kita, hari demi hari semakin dibaharui. Dan inilah kita semakin belajar taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus memberi contoh kepada kita. Kita memang manusia yang terbuat dari tanah, yang sudah banyak kekurangan. Ya, kalau Yesus gak ada dosa, gak ada kesalahan. Dia datang ke dunia adalah hanya untuk menjadi tebusan dosa atau menebus orang yang berdosa. Tapi kalau kita perhatikan, kita akan membaca Ibrani pasal 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dikaitkan ketaatan Yesus, dia adalah firman. Jadi dia bukan tunduk kepada firman itu lagi, dia memang sudah melakukan itu, tapi itu firman itu
harus dilaksanakan di dalam penderitaan sampai kepada mati. Itulah ketaatannya. Dan ketaatan kita adalah kepada firman. Maka disebut dia pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang, juga yang taat kepadanya. Jadi ini saudara-saudaraku, bukan untuk mempersulit kita, karena kalau itu firman Tuhan, kita harus lebih bersyukur kalau kita mengerti. Karena kalau ada firman, Tuhan tidak memberikan itu menjadi perangkap bagi kita supaya kita binasa tidak mampu melakukan. Dia yang berfirman, dia juga yang memampukan kita. Dia yang berfirman, dia juga yang menolong kita. Ini saudara-saudaraku. Ya, saya baca dulu dalam Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ini saudara-saudaraku, kehidupan kekristenan kita mulai dari dilahirkan kembali, diselamatkan, dan untuk terus menerus sampai tidak bercacat kepada hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya disebutkan dalam firman ini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus kita sudah tahu itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Dia akan mengangkat kita, saudara-saudaraku, yang mati dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit, kita yang hidup akan diubah, dan sesudah itu kita semua akan diangkat. Dalam pengajaran akhir zaman ini terlalu macam-macam, saudaraku. Ada orang yang berkata gereja tidak akan mengalami terangkat. Orang itu jelas-jelas disebutkan dalam Filipi pasal, dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu masih ada juga berkata tidak katanya. Tapi saya bacalah ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Nah ini, tapi ada juga pengajaran sekarang bohong katanya pengangkatan. Ya kalau dia sudah nggak percaya firman Tuhan, dia bukan Kristen lagi, saudaraku, ya. Jadi ini kita lihat, makanya akhir zaman ini harus hati-hati, saudaraku. Ada juga berkata Yesus itu bukan juru selamat. Nah, macam-macam, saudara-saudaraku. Itu yang berkata begitu, ya doktor teologi, ya orang-orang yang sudah dianggap berhasil, pendeta besar. Nah ini, jadi itu sebabnya kita harus teliti kepada firman Tuhan. Dan di dalam Lukas 6 tadi yang kita sudah baca, maka kita harus menjadi pelaku firman itu. Itulah dasar yang kokoh. Apapun yang akan terjadi, kita akan teguh dalam Tuhan. Jadi
ayat 17 tadi, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan semua ini, saudaraku, kita harus mengikuti lagi perkembangannya. Bersama-sama dengan Tuhan, bukan terus selama-lamanya di udara, enggak. Nanti turun lagi. Dari mana kita tahu turun? Henok yang sudah bernubuat, saya sudah melihat Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Ini saudara-saudaraku. Nah, jadi di akhir zaman, untuk cara setan menggoda, menggoyang, banyak pengajaran-pengajaran, sehingga kalau di dalam Efesus pasal yang keempat disebut angin-angin pengajaran. Kenapa disebut angin pengajaran? Karena terlalu banyak. Karena angin ini ada di mana-mana. Setiap ada kehidupan di situ pasti ada angin atau udara. Ya, semua benua yang ada manusianya, Afrika, ya, Amerika, Asia, Australia, Eropa, ya, semua ada angin, saudaraku, ada udara. Ya, ini. Jadi kalau disebut angin-angin pengajaran, itu banyak. Untuk apa itu disebarkan angin pengajaran oleh iblis? Menggoyang orang-orang umat Tuhan supaya tidak berpondasi. Tapi kalau kita suka firman, Yesus katakan mereka adalah yang berpondasi kuat, sehingga apapun yang datang, angin-angin, itu angin-angin pengajaran, ya, tapi kita teguh. Efesus pasal yang keempat itu boleh saya baca sedikit. Mulai 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini adalah untuk terciptanya gereja yang kokoh, yang teguh, yang disebutkan tubuh Kristus karena menyatu dengan Tuhan. Karena sudah berkepala Kristus, artinya seluruh tubuh kita sudah bergantung kepada kepala. Sudah suka firman, bahkan gerakan hidup kita semua sudah dari Tuhan. Jadi disebut 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi banyak penyesatan, ajaran-ajaran palsu yang tidak mengajarkan tentang anak Allah yang sesungguhnya. Sehingga tadi saya baca ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi harus pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini harus.
Karena tadi ketaatan kita dikaitkan dengan ketaatan Yesus Kristus yang walaupun menderita sampai kepada mati, Yesus tetap setia, saudara-saudaraku. Ya, jadi inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam suka kepada firman dan berpegang kepada firman sampai kita dicipta segambar dan serupa dengan Dia. Itu adalah maksud daripada firman. Itu sebabnya hanya firman Tuhan, tidak tafsir-tafsir manusia, tapi firman diterangkan oleh firman, dibuka pengertiannya dan sasarannya kita kepada maksud Tuhan segambar serupa dengan Dia. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi makanya saudaraku, ya, ada dua hal yang untuk itu kita mengerti firman dengan kuasa Roh Kudus. Kita kuat melakukan firman dengan kuasa Roh Kudus. Karena Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 bahwa Roh Kudus adalah membawa kita kepada kebenaran. Yohanes pasal yang ke-16, berapa tadi saya bilang? Oke. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengerti Bapa memberikan firman-Nya kepada Yesus. Yesus dalam segala apa yang dikatakannya itu juga nanti akan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam satu yang disimpulkan, Allah menyatakan dirinya langsung mulai dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak, walaupun diganti dengan domba, itu menunjukkan Yesus sampai kelahiran Yesus dan kematiannya. Itu kalau dihitung-hitung sama juga tahunnya. Dari Adam sampai Abraham persembahkan anaknya, dari Abraham mempersembahkan anaknya sampai kepada Yesus bangkit dari kematian, sama juga. Dan masa Yesus sudah bangkit, Dia menyatakan dirinya 40 hari. Baru Dia bilang, jangan kamu pergi dari Yerusalem sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sesudah Yesus naik, nanti akan ada masa Roh Kudus. Jadi masa Bapa ya yang berkenan kepada Tuhan banyak. Khusus yang sampai terangkat adalah Henokh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, banyak saudaraku ya.
Nanti di dalam masa Yesus, ya, atau yang digambarkan mulai dari pengorbanan, ya, ditutup dengan pengorbanan Yesus, banyak saudaraku, ya, ya termasuklah Ishak, Yusuf, Yakub, karena Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Anaknya Ishak berapa? Dua. Siapa? Yakub. Ya, ini saudaraku. Jadi banyaklah, ya. Dan sekarang kita di zaman Roh Kudus, kitalah yang sedang berjuang. Haleluya, saudaraku, ya. Jadi kita, untuk kita jadi taat dan mengerti firman, mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita semua saat sekarang adalah dalam masa Roh Kudus. Jadi kita sudah lihat di sini, zaman Bapak itu dia bekerja, zaman Yesus dia bekerja, jadi zaman Roh Kudus juga dia bekerja. Karena Roh Kudus juga dia bekerja sendiri, sama dengan masa Bapak ada waktunya, masa anak juga ada waktunya, masa Roh Kudus juga ada. Jadi ini semua kita lihat dari firman. Tadi Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Itu Roh kebenaran yang sudah, ya, ataupun kebenaran itu juga adalah firman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi inilah yang tidak bisa diterima oleh orang yang tidak merindu. Hanya orang yang merindu bisa mengerti bagaimana pekerjaan Bapa, bagaimana dia sudah berhenti dan zaman itu berubah menjadi zaman pengorbanan. Dan dimulai dari pengorbanan, Abraham mempersembahkan Ishak, walaupun nanti jadinya yang dipersembahkan adalah domba yang di hutan, apa namanya, yang tersangkut di hutannya ini, saudaraku. Dan nanti itu ditutup dengan korban Yesus di kayu salib. Itu sebabnya sesudah ada korban Yesus, tidak ada lagi korban binatang. Karena kalau mengorbankan binatang itu adalah bagaikan mengabaikan korban Yesus. Tapi sesudah Yesus naik, ya, itu adalah 10 hari berdoa dan ada turunnya Roh Kudus. Biarpun kita enggak 10 hari berdoa, tapi semua harus berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Dan sampai Tuhan Yesus datang dan kepada kesudahannya, Bapa dan Yesus turun dari sorga bersama dengan Yerusalem baru, dan nanti kita yang dari bumi naik ke Yerusalem baru, dan itulah tempat Allah bersama-sama dengan manusia. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Jadi masa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kalau ada kerinduan kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk hidup dalam pelaku firman-Nya, maka itu sangat menjadi daya penarik untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, biar semua jelas, mulai dari rindu penyucian yang sepenuh, baru rindu penyerahan menjadi pelaku kebenaran firman, itu pasti Roh Kudus memenuhi. Karena Roh Kudus itu adalah membimbing kepada segala kebenaran. Jadi kalau kita sudah rindu kepada firman dan kebenaran itu,
maka Roh Kudus memenuhi kita, menyertai kita sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua, bahkan mempertemukan kita dengan mempelai itu, saudara-saudaraku. Ya, ini jadi malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, ada penyerahan kita, suka akan firman, sehingga kita memanggil Tuhan dan menyembah Tuhan dan berdoa, ada pondasi. Ya, itulah rindu melakukan firman dan sampai berserah melakukan firman, dan Roh Kudus itu memeteraikan kerinduan kita, dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Mari kita sembah Tuhan. Kita semua akan berdoa, ada kerinduan dikuduskan dan penyerahan kepada firman. Kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini.